saya Resita Lubis, mengajar di SMA Negeri 2 Balike. Perkenalkan, saya Dewi Saptika Siagian, mengajar di SMP Negeri 2 Silai. Perkenalkan, saya Darun Marpaung, mengajar di SD Negeri 177073 Lumban Sirait. Dan perkenalkan, saya Mahmudin, mengajar di SMA Unggul Del. Salam Guru Penggerak. Kami akan mencoba untuk menerapkan prinsip coaching yang menerapkan alur tirta. Di sini kami akan bergantian menjadi seorang coach, coachee, dan observer. Selamat menyaksikan. Coaching pada teman Bapak ya? Betul, saya rencananya mau diskusi. Begini Pak, sebelum melaksanakan coaching, Iya. bolehkah saya ngobrol sebentar? Boleh, Untuk Bapak, boleh. menyiapkan Bapak melakukan coaching. Iya. Oke Pak, makasih Bapak sudah bersedia untuk kita berbicara pada sore hari ini. Maka saya hanya mengingatkan Pak, ketika waktu Bapak melaksanakan coaching, Bapak harus mengingatkan itu kompetensi-kompetensi yang ada coaching. Siap. Dan mengikuti alur tirta yang sudah Bapak ketahui. Bisa Pak dilaksanakan? Siap, Bapak, siap. Jadi Bapak harus membuat juga pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan, lebih banyak mendengarkan, sehingga kita dapat kata kunci dari coaching. Dan itulah yang akan kita ikutkan, kita lakukan pada coaching. Siap. Ada bisa yang Bapak yang kendala untuk melakukan coaching? Saya mungkin harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada coach saya biar nanti berjalan dengan lancar dan luwes gitu Pak, pertanyaan dan jawabannya. Pokoknya dapat buatlah senyaman mungkin. Betul. Coaching itu berjalan dengan baik sehingga coachingnya dapat solusinya itu Pak ya. Iya, siap. Oke, terima kasih buat Bapak. Iya, Pak. Selamat melaksanakan ya Pak ya. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Silakan. Mari Pak. Halo Bapak. Wah, halo Ibu. Wah, Kabarnya Pak? selamat datang. Sehat Ibu? Sehat, Pak, sehat. Iya, Bapak izin ini perkenalkan Ibu Dewi. Iya Pak. Dan kita akan melakukan proses coaching. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak coba sampaikan bisa saya coba aplikasikan dalam proses ini. Ya, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Gimana Ibu? Wah, Ibu datang ke sini bertemu dengan saya, mudah-mudahan jiwanya tenang. Iya. Karena kita butuh kenyamanan dari Ibu sendiri. Ya. Ada waktu kan ini Pak? Nggak mengganggu kan Pak? Tidak Ibu, memang sudah saya luangkan waktunya untuk bercerita dengan Ibu. Nah sekarang mungkin bisa di-spill dulu nih ke saya, tapi harus dipastikan dulu Ibu dalam kondisi nyaman atau mau minum dulu. Udah Pak. Sudah aman ya, berarti Ibu datang ke sini sudah Iya. siap bercerita. Iya. Siap. Ini mau curhat-curhatan ini Pak. Iya betul Bu, nggak apa-apa, jangan menganggap saya orang lain. Ceritakanlah apa yang harus Ibu ceritakan, tapi sebelumnya mungkin Bu kita pastikan dulu, mungkin Ibu punya harapan ya. Ibu punya tujuan kenapa harus bercerita ke saya. Sebenarnya Pak, saya punya problem nih dengan anak murid kan. Saya mau datang ke sini, mau minta solusi sama Bapak. Saya pengen nih ada solusinya dalam cerita kita ini. Bagaimana saya nanti bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi gitu loh Pak. Jadi sebetulnya Ibu sudah punya nih gambaran dari permasalahan Ibu itu nanti mau diapain, tapi mungkin masih ragu ya Bu, betul seperti itu ya. Mudah-mudahan lah
dari perbincangan kita nanti apa yang ibu harapkan ini bisa sama-sama kita gapai ibu. Iya. Siap. Nah kalau seperti itu mungkin saya perlu tahu dulu nih versi ibu, hal apa sebetulnya yang menjadi kegelisahan ibu yang ingin ibu sampaikan. Itu apa kan? Ada nih murid saya kan Pak di sekolah. Dia itu sebenarnya anak yang pintar. Iya. Dulunya dia anak yang rajin lah, anak yang baik. Tapi akhir-akhir ini saya lihat dia kayaknya ada perubahan sikap lah. Wah. Udah jarang sekolah atau sering dia nggak sekolah gitu. Sekali datang ke sekolah dia langsung berbuat yang nggak bagus lah sama kawannya, yang pengen berantem aja kerjanya gitu Pak. Gitu. Jadi saya bingung kenapa anak ini jadi berubah dari yang dulunya baik kan, dia juga pintar, tau-taunya jadi berubah gitu hari ini atau sekarang. Oh gitu, berarti ibu memang bagus ya yang ibu lakukan. Saya lihat artinya ibu kan mengamati keseluruhan proses dari tumbuh kembang si anak ini, gitu. Perhatian ibu ke anak luar biasa sampai ibu tahu perkembangan perubahan emosionalnya anak seperti itu, gitu. Dari yang ibu anggap bahwasanya anak ini baik, jadi sekarang ada perubahan yang mungkin kurang positif ya menurut ibu. Iya. Betul ya. Nah dari apa yang ibu amati kira-kira, karena ibu tadi mengamati betul ya bagaimana kondisi anak-anak ini, dari apa yang ibu amati kira-kira faktor apa sih yang ibu temukan sehingga si anak ini kenapa menjadi seperti itu? Belum bisa saya pastikan Pak. Cuma yang saya lakukan udah memanggil si anak sih. Oh. Kita bicara, kita tanyakan, cuma si anaknya belum mau terbuka gitu Pak. Dia hanya diam, nggak mau menjelaskan apa yang jadi persoalannya atau masalahnya yang ada. Jadi saya bingung harus gimana gitu Pak. Gitu. Nah kalau dari ibu sendiri kira-kira sudah ada tidak upaya yang ibu lakukan untuk menggali, mencari tahu kira-kira ini anak kenapa ya jadi pendiam, kenapa? Setiap orang kan pasti punya motif ya Bu ya, ketika melakukan sesuatu. Nah ibu pasti membaca itu, saya yakin. Nah kira-kira dari apa yang ibu amati, gejala apa yang terjadi dengan anak sehingga dia punya motivasi untuk berubah ke arah yang memang ibu rasa kurang baik gitu? Semenjak yang saya perhatikan waktu kami mau bicara empat mata gitu kan, cuma memang dalam ruangan yang terbuka, mungkin karena banyak guru-guru di sana, Iya. dia nggak mau terbuka. Mungkin ada rahasia yang dalam dirinya yang nggak bisa didengar orang lain. Cuma Iya. saya ada rencana nih Pak, untuk kedepannya saya ajak dulu dia deh untuk kemana gitu, atau ke tempat yang lebih aman menurut dia, kami berdua aja, bisa dia menyampaikan apa persoalan-persoalannya gitu, biar bisa dapat apa sih permasalahan yang ada di dalam dirinya, kenapa dia berubah gitu Pak. Oh iya, bagus Bu. Saya rasa memang juga dari apa yang Bu ceritakan tadi, sepertinya memang anak itu juga perlu butuh ruang khusus ya Bu ya, untuk mencari tahu biar memang area privasinya dia juga terjaga gitu. Dan saya rasa apa yang ibu coba upayakan ini bagus ya Bu untuk melindungi itu gitu. Nah sekarang saya penasaran nih Bu, ibu kan ngerasa terganggu dengan perubahan yang negatif ini. Kira-kira Bu kalau misalnya dari range dari nilai ibu dari angka 1 sampai angka 10 kira-kira ya, perubahan ke arah yang kurang baiknya itu berapa perbedaannya Bu? Biar kita sama-sama tahu gitu nanti harus seperti apa. Perubahannya ada di angka 8 sih Pak, kalau kita buat skala 1 sampai 10 gitu. Berarti cukup signifikan ya Bu ya yang ibu rasakan, Signifikan. sehingga wajar ibu mengalami shock ya ketika melihat kok ini anak jadi seperti itu banget. Dan ibu tadi udah menceritakan ke saya kemungkinannya yang terjadi itu adalah gara-gara permasalahan tadi. Nah ibu tadi sudah berceritakan tentang identifikasi masalahnya, alasan-alasannya, motif-motif yang ibu temukan. Ibu juga tadi sudah bercerita ya ke saya ke depan hal apa yang akan ibu lakukan. Nah komitmen apa sih sebetulnya Bu yang ibu ingin jaga untuk anak ini biar kegelisahan ibu ini bisa sama-sama dicapai? Saya berkomitmen gini ya Pak, karena memang si anak ini dari yang saya kenal memang baik, cerdas, suka menolong gitu.
Jadi saya pengen dia berubah lagi menjadi orang yang seperti yang saya kenal dulu gitu. Iya iya iya. Jadi saya merencanakan seperti ini. Kalau memang dia tidak ada solusi yang saya temukan waktu saya mengajak dia empat mata atau bicara hati ke hati, mungkin saya akan menjumpai orang tuanya, membicarakan masalah ini. Apakah memang hanya di sekolah dia berubah atau memang juga dia berubah di rumah juga perilakunya gitu. Oke oke. Artinya ibu percaya bahwasanya ya setiap orang harus berubah gitu. Nggak mungkin orang itu stuck di situ-situ aja. Pasti setiap orang akan berubah. Namun perubahan yang positif yang ibu harapkan, dan itu komitmen ibu ya untuk mengarahkan anak-anak. Nah kira-kira Bu, nah dari rencana-rencana yang ibu tadi coba sampaikan ke saya, kapan kira-kira rencana terdekat yang akan ibu coba lakukan? Rencananya minggu ini Pak. Oh, Biar dalam minggu secepatnya, ini, biar masalah ini cepat selesai, cepat clear. Kita juga bisa melihat perubahannya dengan waktu yang secepatnya. Iya, betul Bu. Ya, saya setuju sebetulnya Bu, bahwasanya perihal karakter itu memang harus secepatnya diingat. Karena namanya juga anak-anak ya Bu ya, gitu. Dan saya setuju, ternyata Ibu sudah punya arah, ini anak mau dikasih treatment yang seperti apa, sudah bagus sebetulnya. Dan ya mungkin ke depan kita harus berbicara lagi Bu, kita harus ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, utamanya setelah Ibu melakukan kegiatan tadi dengan anak. Itu saya juga penasaran sebetulnya, ini nanti ketika Ibu ajak berbicara dari hati ke hati, apa sih respon dari anak. Nah perkembangan itu nanti mungkin Ibu bisa sharing lagi ke saya di lain waktu. Iya boleh Pak. Siap ya Bu ya? Siap. Oke, nanti Ibu kabari saya aja kalau misalnya sudah ada ini. Saya ada untuk bercerita tentang perkembangan ini. Gimana Ibu? Mungkin ini sudah di akhir dari waktu kita, karena waktu kita juga terbatas ya Bu. Saya penasaran sebetulnya dengan apa yang Ibu dapat dari perbincangan kita ini. Antara sebelum nih, Ibu kan tadi dengan wajah gelisah di awal, dengan sekarang setelah bercerita dengan saya. Sebenarnya agak ada lega rasanya syukurlah. Pak. Sudah dapat solusi yang kita harus lakukan nih untuk mengubah si anak. Kedepannya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, supaya anaknya juga kembali seperti sikap yang saya inginkan, yang saya sukai dari si anak, kembali lagi menjadi orang yang baik, orang yang cerdas, dan memang suka penolong. Oke, siap Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu cita-citakan barusan, harapan Ibu barusan bisa sama-sama terwujud ya Bu. Saya juga mensupport apa yang Ibu lakukan. Makasih atas supportnya Pak. Siap Ibu. Kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Iya, terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan. Izin pulang ya Pak ya. Siap Ibu. Bapak, barusan kami sudah selesai melakukan proses coaching. Bagaimana Pak coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Dewi tadi? Proses coaching sudah berjalan dengan lancar. Saya juga merasa pada saat bercerita barusan, Ibu Dewi luas menceritakan permasalahannya. Mudah-mudahan harapan saya sih sebetulnya apa yang Bu Dewi cita-citakan, harapan dari Bu Dewi bercerita dengan saya itu bisa bisa tercapai. Gitu Bapak. Baik Pak, setelah saya melakukan pengamatan, Iya Pak. observasi, ada beberapa catatan yang saya tulis. Tadi proses coachingnya yang Bapak lakukan dengan Ibu Dewi sebagai coaching udah sangat bagus, sangat baik. Dan ada hal yang saya tanyakan setelah Bapak melakukan proses coaching. Siap Bapak. Apa saja yang dapat proses coaching tadi terhadap ketercapaian yang diinginkan oleh coaching? Coaching sendiri di awal ketika saya gali, Koci berharap sebetulnya hal-hal yang dia ragukan itu bisa diyakini gitu. Saya melihat tadi ternyata Koci sudah punya gambaran solusi dari permasalahan-permasalahannya. Ternyata tadi bisa dipertebal sama Koci sendiri bahwasanya ada solusi-solusi yang memang sudah
sudah dilakukan, ada upaya yang memang sudah dilakukan sebelumnya, dan proses coaching tadi membuat coach menjadi lebih yakin sebetulnya Pak atas apa yang diharapkannya. Oke, Pak. Seperti itu. Baik Pak, selama saya melakukan observasi, Bapak sudah melaksanakan coaching dengan baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi masalah, rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Itu sungguh sangat luar biasa Pak.